Ya, shalom dimanapun juga para penonton berada, bersama lagi dengan Cawan Hikmat. Cara kawan mengeluarkan pendapat, ide, dan gagasan yang tentunya harus berhikmat, ya. Apalagi kalau dilandasi dengan hikmat Tuhan luar biasa, Amin, amin. ya. Sehingga pada sore hari ini kita kedatangan seorang narasumber dengan Saudara Stuart Sandil. Bagaimana kabarnya Pak pada sore hari ini? Sehat, Pak. Sehat, oh, puji Tuhan. Nah, pada sore hari ini Pak, kita akan berbincang tentang hal yang sangat-sangat penting. Apa itu? Tentunya Bapak tahu yang diperlukan oleh setiap orang di dunia setiap hari adalah uang. Setuju Pak kita berbincang tentang uang? Setuju, setuju. Oh, setuju. Iya. Nah, berbicara tentang uang, Pak, kita sebagai anak-anak Tuhan mendapat satu ayat di dalam Alkitab, Ya. di mana di situ dikatakan bahwa cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Iya. Ya. Nah, sebagai kita orang percaya, untuk memahami lebih jauh tentang ayat ini, apakah Bapak bisa menguraikan tentang kenapa sih dikatakan oleh Alkitab cinta akan uang Iya. adalah akar dari kejahatan? Iya. Nah, kalau kita mencintai uang melebihi mencintai Tuhan, nah itu yang Tuhan larang gitu ya. Karena Tuhan yang nomor satu bukan uang. Sebab kalau kita sudah mencintai uang, berarti kita sudah menomorduakan Tuhan. Kita menomorsatukan uang. Oh, Jadi pemahaman kita, kalau ada uang, saya bisa hidup gitu, saya bisa ya memang kenyataannya kita perlu yang namanya uang gitu ya. Dalam pekerjaan pun dalam pekerjaan Tuhan pun kita butuh uang ya. betul, betul, betul. Tetapi yang namanya sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus tahu bahwa kita harus menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya ya. Oh, Karena berkat itu datangnya dari Tuhan, termasuk uang. termasuk uang. Iya. Jadi artinya Pak, kalau kita selalu saja mengejar uang dengan melupakan Tuhan, itulah yang disebut kejahatan. Iya. Ya. Tetapi kalau kita mengejar uang Iya. untuk memuliakan Tuhan, itu Pak, apakah itu uang itu bukan lagi akar dari segala kejahatan? Ya sebenarnya kalau kita ingin menjadi kaya gitu, menjadi pengen banyak uang, itu tidak salah gitu. Tidak salah. Iya, tidak salah. Kalau memang kita mau punya uang banyak gitu, Ya. berarti kita harus bekerja, berusaha gitu. Tentunya usahanya itu yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Oh gitu. Ya, saya ingat kalau di Alkitab itu ada seorang bapak beriman yang disebut Bapak Abraham. Ya. Dan itu saking kayanya, maka semua raja-raja di tanah Kanaan pun menghormati Bapak Abraham ini, Bapak orang beriman. Ya. Jadi kalau Bapak Abraham orang beriman ada begitu kaya, kita pun anak-anaknya tidak salah untuk menjadi kaya. Iya, asal kekayaan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Iya. Sebagaimana Bapak Abraham memuliakan Tuhan dengan hartanya. Iya. Seperti itu. Tetapi ada orang yang pelit, Pak, akan uang ini. Ya. Iya. Sangat-sangat pelit sekali. Dia perhitungan sekali dengan uang ini. Iya. Nah, kalau orang pelit itu bagaimana sih kata Alkitab, Pak? Kalau di dalam Alkitab itu jelas ditulis bahwa orang pelit tidak masuk dalam kerajaan Allah. Aduh, bahaya. Itu kalau bahaya ditulis dalam kitab Korintus. Di sana dikatakan bahwa orang pelit tidak masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu termasuk dalam kedagingan. Oh, kedagingan. Iya. Berarti dia tidak suka memberi, tidak suka walaupun dia punya, tetapi untuk
tergerak hatinya menolong orang yang lemah, orang yang miskin, tetap aja dia nggak mau keluarin uang. Gitu. Oh, gitu. Iya. Walaupun dia punya, itu Iya. orang pelit, orang kikir ya. Tapi ada juga gini Pak, di dalam Alkitab yang saya baca. Ada seorang muda, dia mempersembahkan hartanya untuk bait Allah. Iya. Ya, tapi dia mengabaikan orang tuanya. Dan dia berkata kepada imam-imam, hartaku sudah habis. Aku tidak bisa lagi untuk merawat kedua orang tuaku karena hartaku sudah saya sumbangkan ke bait Allah. Iya. Nah, benar apa nggak salah Pak ininya tindakan orang muda ini Iya. Pak? Seharusnya kita sebagai anak gitu ya, Ya. terhadap orang tua, karena firman Tuhan berkata hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, Artinya penting. Ya. ketika orang tua kita sudah tidak berdaya, nah kita inilah anaknya yang harus Merawat. merawat, mensupport segala keperluan orang tua gitu kan. Kebutuhannya, apa yang kita bisa support ya. Harusnya. Iya. Kalau seorang bayi aja dikandung di dalam kandungan ibunya 9 bulan, Iya. dibawa kemana-mana, alangkah menderitanya seorang ibu. Nah, ketika si anak sudah dewasa, dia menyia-nyiakan ibunya, makanya ditegurlah oleh firman Tuhan. Iya. Ya, makanya kalau kita mau berumur panjang, apa tadi Pak? Harus menghormati orang tua. Harus menghormati kedua orang tua. Iya, betul. Ya. Jadi pada sore hari ini, para penonton, kita mendapat beberapa pemahaman lagi tentang uang. Ya, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, dan puji Tuhan, kita akan menutup cawan hikmat ini. Amin.